Baiklah, ini demi kebahagiaan istriku, gumam Davin. Akhirnya dia putar arah menuju pedagang es cendol kaki lima sesuai keinginan Renika. Beruntung mamang Kang Cendol masih ada. Davin segera menepikan mobilnya, lalu membuka seat belt hendak turun. Senyuman merekah dari bibir berliptin nude Renika. Ketika Davin sudah membukakan pintu mobil, Renika menarik tangannya. "Ada apa lagi?" tanya Davin sedikit malas. Renika mencebikkan bibirnya, seperti anak kecil yang mau menangis. Tuh kan dia sensitif lagi, Dia kenapa sih kok jadi kayak gini? Sensitif banget, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Sabar, Davin mendesah dalam hati. Tuh kan, kakak kayaknya kesel sama aku. Apa aku memang semenjengkelkan itu? Apa kakak sekarang udah nggak sayang lagi sama aku? Apa jangan-jangan ada wanita lain yang kakak sayangi? Air matanya mulai meleleh lagi, meski tidak meraung-raung kali ini. Davin sampai melongo mendengar ocehan istrinya itu. Sabar, hanya itu yang ia gumamkan dalam hati. Dia sampai bingung sendiri dengan perubahan mood istrinya saat ini. Mana ada sih wanita lain sayang? Kamu itu satu-satunya yang aku cintai. Davin tidak jadi keluar dari mobil, lebih memilih memeluk istrinya dan membujuknya agar lebih tenang. 10 menit kemudian, Renika sudah lebih tenang. Dia sudah bisa tersenyum lebar, dengan rona merah di wajahnya. Mungkin malu setelah menangis beberapa kali. Dia tadi nangis, sekarang udah tersenyum malu-malu. Davin tersenyum geli melihat perubahan mood istrinya yang begitu cepat itu. Apaan sih? Yang Mulia Ratu mencebikkan bibirnya. Takut merajuk lagi, dengan cepat Davin membungkamnya dengan bibir tebalnya. Mata Renika berbinar, setelah dikecup. Nanti kalau lagi merajuk dicium aja biar langsung tersenyum. Goda Davin diiringi tawanya. Renika awalnya merasa malu mendengar perkataan suaminya itu. Tapi setelahnya, dia ikut tertawa. Dan akhirnya, mereka tertawa bersama. Davin bisa menghela nafas lega kalau melihat istrinya tertawa lebar begini. Tapi, mereka tidak tahu kalau mamang tukang es cendol sudah pergi dari tadi. "Kak cendolnya mana? Katanya mau beliin," rajuk Renika dengan nada manja. Davin menghela nafas. Es cendol lagi, keluhnya dalam hati. "Iya sayang, aku beli dulu. Kamu tunggu di sini ya." Dengan senyum jengkel, lalu turun dari mobil. Namun sungguh terkejut karena pedagang es cendolnya sudah tidak ada. Davin hanya garuk-garuk kepala. Bagaimana ini, pedagangnya udah pergi. Apa dia nggak bakalan marah ya? Lagian siapa juga yang bikin drama? Dia kan? Davin masuk kembali ke dalam mobil dengan raut wajah yang lesu. Takut Yang Mulia Ratu mewek lagi. Davin duduk kembali di dalam mobil, dia tersenyum salah tingkah kepada istrinya itu. "Sayang maaf ya." Davin menggenggam tangannya erat, lalu mengecupi punggung lengannya beberapa kali. "Kamu kenapa sayang?" tanya Renika yang merasa heran dengan tingkah suaminya itu. "Tukang cendolnya udah pergi," ujar Davin dengan raut wajah merasa bersalah. "Oh." Hanya itu yang keluar dari mulut Renika, lalu dia memutar musik pop kesukaannya tanpa rasa bersalah. Davin mengerjapkan matanya beberapa kali, tak menyangka jawaban istrinya hanya "oh" saja. "Oh, jawabanmu hanya oh." Davin tertawa geli, lalu memasang seatbeltnya kembali. Renika mengerutkan dahi, lalu menatap suaminya dari samping. "Apa maksudmu dengan
hanya wajahnya sudah menunjukkan raut kesal. Tuh kan udah mulai lagi. Davin menggerutu dalam hati. Nggak ada sayang. Davin mengelus kepala istrinya penuh kasih sayang. Nggak gimana. Tadi kamu kayak yang nyinyir deh sama aku. Udah judes aja, Renika bicara. Bukan begitu sayang. Tadi kamu nangis pengen es cendol dan sekarang giliran tukang es cendolnya udah nggak ada, kamu cuma bilang oh aja, aku cuma heran aja gitu. Jawab Davin dengan nada bercanda, agar istrinya tidak kesal lagi. Ih, dasar aneh, emangnya aku harus jawab wow gitu? Kalau udah pergi ya gimana lagi, emangnya kamu mau nyariin tukang es cendolnya sampai ketemu? Renika geleng-geleng kepala. Davin hanya menghela nafasnya jengkel, dia mengelus dada dan bergumam pelan agar istrinya tidak mendengar. Dia yang aneh, malah ngomelin aku. Cibirnya, sungguh apes karena ternyata Renika mendengar cibirannya itu. Tuh kan kamu nyinyir lagi sama aku, kamu berubah sayang padahal kita nikah aja belum lama. Hik. Dan akhirnya Renika kembali terisak. Sabar. Lagi-lagi Davin mengelus dada, rasanya dia sampai ingin menangis saking jengkelnya atas sikap istrinya yang manja itu. Davin sampai menggusar wajahnya kasar. Dan akhirnya dia harus kembali membujuk istrinya itu agar tidak menangis lagi. Setelah drama sang ratu yang merajuk selesai, Davin melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sang bunda. Rumah Raihan. Mita menyambut Davin dan Renika dengan gembira. Raihan tidak menyambut ke teras, karena kebetulan sedang berada di kamar mandi. Kebelet gara-gara makan sambal terasi buatan Mita yang terlalu pedas kemarin. Mita langsung menggamit lengan menantunya itu, membawanya masuk ke dalam. Kenapa datangnya terlambat? Apa jalannya macet? Tidak macet, sebenarnya tadi Renika terus merajuk ingin es cendol. Jadinya terlambat deh. Davin yang menjawab. Renika langsung mencebikkan bibirnya, ingin menangis tapi malu sama mertua. Akhirnya dia tahan saja. Es cendol ya. Kebetulan bunda kemarin bikin, masih banyak di kulkas. Kamu masih mau es cendolnya, Ren? Tanya Mita antusias, ingin cendol buatannya dicicipi. Bunda bisa bikin es cendol. Wajah Renika berbinar senang dan antusias mendengarnya. Bisa dong, ya belajar dari aplikasi merah hehehe. Jawab Mita sedikit sombong. Davin memasang raut malas mendengar obrolan tentang es cendol. Dia jadi kesal, karena gara-gara cendol Renika terus merajuk. Akhirnya, seharian ini Mita mengajari menantunya itu membuat es cendol. Renika belajar dengan penuh semangat dan senang hati. Sedangkan Davin membicarakan urusan bisnis dengan dedinya. Malam menjelang, seperti janjinya Renika dan Davin menginap di rumah Raihan dan Mita. Waktu menunjukkan jam 9 hari ini, mereka berlima sedang duduk santai di ruang keluarga. Davin, Renika, Alicia, Mita dan Raihan. Mereka berbincang dengan hangatnya. Sesekali mereka saling tertawa. Bun, Renika bilang mau ngasih sesuatu. Mana? Davin menatap kedua orang tuanya bergantian. Widih, udah kaya juga masih saja minta sama orang tua. Ledek Renika, sambil mencebikkan bibirnya. Is, adik aku ini iri ya. Goda Davin sambil tertawa. Alicia hanya merengek kepada Raihan. Tentu saja Raihan langsung membelanya. Alicia adalah putri kesayangannya. Davin, jangan ganggu adikmu, ujar Raihan. Davin langsung memasang wajah malas. Sedangkan Alicia tersenyum senang. Mita pergi ke kamarnya dulu untuk mengambil sesuatu. Setelahnya, dia kembali duduk di samping suaminya.
Bunda sama Dedi mau ngasih ini loh. Mita memberikan 2 tiket kepada Davin dan Renika. Tiket liburan. Davin mengerutkan dahi. Iya, kalian kan belum bulan madu, jadi kami berinisiatif memberikan kalian tiket untuk kalian bulan madu. Supaya kami cepat punya cucu, hehe. Mita dan Raihan tertawa. Sedangkan, pipi Alicia sudah merona. Dia membayangkan yang namanya bulan madu sepertinya. Ish, bocil jangan suka membayangkan yang mesum-mesum. Davin mengejek adiknya itu. Apaan sih? Aku udah ngantuk. Mau tidur dulu. Alicia segera meninggalkan ruang keluarga, yang ia yakini akan menjadi ajang membahas urusan kamar. Raihan, Mita, Davin dan Renika hanya tertawa melihat si bungsu yang terlihat salah tingkah. Jadi kalian akan pergi untuk bulan madu kan? Ulang Mita dengan antusias. Davin dan Renika saling pandang. Renika terlihat jelas sangat antusias mendengar kata bulan madu, sedangkan Davin terlihat sedikit malas. Bukannya tidak mau, tapi dia sedang banyak kerjaan. Dia tidak bisa meninggalkan kerjaannya saat ini. Dia sedang menangani 2 proyek besar. Bukannya nggak mau, tapi aku sedang banyak kerjaan bun, Dedi tahu sendiri kan. Jawab Davin sambil melirik sang Dedi, yang membuat kesal sang istri. Lagi pula, kami udah bulan madu waktu ke Singapura saat itu. Lanjut Davin kembali. Tapi itu kan kamunya sambil kerja, nah sekarang fokus liburan. Mita kembali membujuk anaknya itu. Dan Davin terus menolak, meski sang bunda terus membujuknya. Sedangkan Raihan malah menambah masalah dengan perkataannya, karena Renika jadi semakin merasa tidak diperhatikan suaminya. Kamu ini gimana sih? Dedi dulu sangat senang kalau bisa berduaan dengan bundamu terus. Nah ini disuruh liburan berdua, malah nggak mau. Sebenarnya, kamu itu cinta nggak sih sama istrimu? Ujar Raihan malas. Aku ngantuk, mau tidur dulu. Sahut Renika tiba-tiba. Sebenarnya dia sedang ingin menangis mendengar perkataan Davin, ditambah perkataan papa mertuanya itu. Davin menatapnya bingung, dia bisa melihat air mata yang mengembun di pelupuk mata istrinya itu. Apa dia mau bulan madu ya? Wah gawat kalau sampai merajuk lagi. Ini juga Dedi kenapa ngomong kayak gitu, tahu nggak sih kalau menantunya itu lagi super sensitif. Davin langsung lemas, karena yakin akan menghadapi rajukan istrinya yang super sensitif itu lagi, nanti di kamar. Sepertinya Renika sedih. Mungkin dia mau liburan. Kamu juga kenapa bilang begitu ih? Ujar Mita, dia menatap Davin. Lalu mendelik kesal kepada sang suami tercinta. Kayaknya, tapi dia jadi sensitif banget akhir-akhir ini. Masa karena masalah sepele saja langsung menangis sih? Keluh Davin. Kemudian dia menceritakan drama yang terjadi tadi saat Renika mau es cendol. Raihan terbahak mendengarnya, dan malah mengejek Davin. Sedangkan Mita tampak menanggapinya serius. Apa mungkin dia hamil? Mita menatap anaknya lekat. Davin melotot dengan mulut yang membulat, terkejut mendengar perkataan bundanya, tapi kalau dipikir-pikir, sudah hampir 2 bulan ini dia tidak mendapati istrinya datang bulan. Dia tahu, karena mereka hampir setiap hari melakukan hubungan intim yang nyaris tanpa jeda. Wah, Dedi bakalan jadi kakek kayaknya. Wajah Raihan berbinar penuh kebahagiaan. Cobalah beli test pack ke apotik besok, untuk memastikan kalau istrimu benar-benar hamil atau tidak. Ujar Mita, tak kalah antusiasnya. Tanpa banyak bicara lagi, Davin setengah berlari langsung mencari istrinya di kamar. Bibirnya tersenyum lebar. Semoga saja benar, dia hamil.
Dan aku akan menjadi seorang ayah. Gumamnya, senang.